Masih lanjut ya di tugas utama SIG. Nah, ini salah satu penelitiannya Ibu. Ini tugas akhirnya Ibu di Diploma 3 Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh kemarin di UGM. Ini TA Ibu. TA itu kayak skripsi, tapi skripsi kan di sarjana ya, S1 gitu. Kalau ini D3 diploma. Jadi namanya tugas akhir. Ibu membuat peta rawan lahar dingin. Peta rawan lahar dingin di Subdas Kali Putih. Ya. Jadi Ibu punya peta, ini data dasarnya itu ada peta geologi. Ini data dasarnya peta geologi, ada citra Landsat TM ya. Ada peta isohyet, terus peta RBI Magelang. Ini kan kalau SIG itu seperti yang Ibu bilang di awal tadi, jadi tidak langsung jadi output gitu. Jadi setelah proses, ini proses ya ini. Nih, hasil sementara prosesnya itu yang bulat-bulat ini. Jadi setelah proses, harusnya kalau kartografi itu kan langsung output gini ya, langsung udah itu jadinya itu hasilnya dan itu output terakhir. Kalau SIG kita bisa proses lagi. Ini, jadi ada proses selanjutnya. Seperti ini. Peta geologinya kita register peta dulu. Register peta itu mengisi koordinat petanya. Jadi peta geologinya ini hasil scanan. Hasil scanan dari peta hard file gitu. Terus citranya citra Landsat TM karena sudah ada koordinatnya, jadi tidak perlu diregister. Register citra itu georeferencing namanya. Ya, jadi langsung kita digitasi. Digitasi itu konversi data. Jadi konversi data dari citra, nanti kita belajar di penginderaan jauh dan SIG juga, kita belajar digitasi. Peta isohyet, kita klip itu apa tadi? Potong ya. Memotong di daerah Subdas Kali Putihnya. Jadi peta isohyet itu peta apa? Curah hujan kan ya. Isohyet peta curah hujan. Ya. Karena banjir itu kan datang karena apa? Karena hujan lebat toh. Kalau isohyetnya tinggi, misal apa? Hujan rata-ratanya tinggi di suatu tempat itu kan lebih beresiko gitu, beresiko untuk kena banjir gitu. Terus ini peta RBI. Peta RBI itu dalamnya macam-macam ya. Ada peta penggunaan lahan, ada peta sungai, ada peta jalan, ada peta administrasi, ada peta kontur, ada fasum, ada titik ketinggian. Cukup banyak informasi di peta RBI. Nah, ini Ibu ambil peta RBI Magelang, terus Ibu ambil yang peta sungai, peta kontur, dan peta administrasinya. Peta RBI sendiri nggak cuma hard file ya, ada soft file juga. Soft filenya ini, Ibu pakai yang soft file. Ibu ambil ini, 3 ini. Jadi untuk peta sungainya Ibu butuhin jarak sungai. Jarak sungai di Das Kali Putih itu. Ibu buffer. Buffer tadi apa? Jarak kan? Terus peta konturnya Ibu buatin untuk membuat peta kemiringan lereng. Nanti ini Ibu ajarkan juga, tenang saja. Peta administrasi langsung untuk Ibu untuk layout ya. Citra Landsat sendiri untuk membuat peta bentuk lahan. Jadi Ibu digitasi sesuai bentuk lahannya. Gimana cara digitasinya? Itu nanti ada sebuah tabel. Tabel identifikasi bentuk lahan yang bentuknya seperti ini. Itu bentuk lahan apa? Bentuk lahan eolin kah? Bentuk lahan vulkanis kah? Bentuk lahan apa lagi ya, Ibu lupa, banyak banget ini. Ya, ini contoh aja ya. Peta geologi. Peta geologi ini
Ini kan ada di hardware, kita registrasi dulu, kita isi koordinatnya dulu, lalu sudah terkoreksi, kita digitasi juga menjadi peta geologi. Nah, ini hasil sementaranya kan ada peta geologi, bentuk lahan isohyet, jarak jalan, kemiringan lereng. Kelima peta ini kita gabungkan menjadi satu di overlay. Overlaynya ini Ibu pakai union. Union itu yang tergabung menjadi satu semuanya tanpa terpotong ya. Jadi semua ikut tergabung. Tidak ada yang kehapus, tidak ada yang kepotong. Menjadi peta satuan lahan. Nah, ini peta satuan lahan kita cek lapangan, namanya cek toponimi. Cek toponimi nanti kita ajarkan di kelas 12. Di namanya materinya survei toponimi, itu hanya memakai GPS. Kita tracking bisa memakai GNSS juga, bisa memakai GPS, tapi besok tergantung alatnya ada apa, kita pakai itu. Terus setelah itu, setelah cek lapangan, kita kan tahu kebenarannya tuh. Nah, kebenarannya itu kita untuk mengoreksi semua peta yang kita buat sebelumnya. Jadi setelah cek lapangan kita interpretasi ulang. Jadi membenarkan, misal kita cek lapangan peta-peta ini juga kita cek gitu kan, benar nggak itu penggunaan lahannya itu, benar nggak itu bentuk lahannya itu, benar nggak gitu. Kita cek kemiringan lerengnya juga. Terus kita masukkan skor. Skor ini kita tidak mempelajarinya di sini. Nanti kamu kerumitan, jadi langsung ke layout, terus jadi peta ini, gitu kan. Cukup lumayan ya. Tapi tenang saja, kalian nanti Ibu ajarkan sampai ini, sebatas ini insya Allah. Jadi untuk overlay ini kalau cukup ya waktunya. Oh iya, tambahan lagi Ibu akan mengajarkan kalian materi WebGIS, tapi hanya materinya aja supaya kalian kenal. Tapi untuk praktek nanti ke depan aja besok. Aruna mana?